Halo semuanya, kami dari kelompok anak sosiologi. Kami akan membahas mengenai proses interaksi sosial, yaitu proses interaksi sosial dan disosiatif. Kami akan membahas tentang kontravensi, dan kami juga akan menjelaskan mengenai faktor pendorong interaksi sosial seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Dan sebelum itu, mari kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mekari Fernando, absen 26. Saya Abdul Qadir Ustana, absen 4. Saya Ksatria dan Maja, absen 14. Jadi di awal ini kita akan melihat apa itu kontravensi. Kontravensi merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik terbuka yang biasa kita. Nah, di sini ada apa itu kontravensi. Kontravensi merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik terbuka yang biasa ditandai dengan adanya ketidakpuasan, ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan terhadap kepribadian seseorang atau kelompok yang tidak diungkap secara terbuka. Lanjut, di sini adalah perilaku dan kontravensi. Latar belakang terjadinya kontravensi adalah adanya beberapa tujuan atau keinginan yang dimiliki oleh dua pihak yang saling terkait. Nah, contohnya adalah kepercayaan terhadap pihak yang dibenci semakin menurun atau merusak reputasi yang pihak yang dibenci. Berikut terdapat 5 macam kontravensi. Nah, yang pertama ada kontravensi hukum, seperti penolakan, keengganan, protes, perlawanan, gangguan, dan macam pihak lawan. Nah, kontravensi yang kedua adalah kontravensi sederhana, seperti menyangkal pernyataan orang di depan umum. Yang ketiga adalah kontravensi intensif, seperti penghasutan dan penyebaran desas-desus. Yang keempat adalah kontravensi rahasia, seperti membocorkan rahasia atau berkhianat. Nah, yang terakhir adalah kontravensi taktis, misalnya mewujudkan kelompok lawan, provokasi, dan intimidasi. Sama lainnya, sehingga rentan terjadi perpecahan
Rasa simpati itu bisa juga disampaikan pada seseorang atau sekelompok orang atau lembaga formal pada saat khusus. Contoh simpati adalah pada peringatan ulang tahun, pada saat lulus ujian, atau pada saat mencapai suatu prestasi. Selanjutnya ada empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut, seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Empati hampir mirip dengan sikap simpati. Perbedaannya, sikap empati lebih menjiwai atau lebih terlihat secara emosional. Contoh empati adalah saat kita terus merasakan empati terhadap masyarakat Yogyakarta yang menjadi korban putusan Gunung Merapi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Contoh motivasi adalah guru yang memberikan motivasi kepada siswanya supaya siswanya semakin giat belajar. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.